Acara Premium Money in the Bank 2024 akan segera berlangsung pada tanggal 7 Juli waktu Indonesia. Saat menantikan acara tersebut, banyak antisipasi akan mengelilingi status dari dua pertandingan Money in the Bank. Tahun lalu, Damian Priest dan Io Sky masing-masing memenangkan pertandingan Money in the Bank dan masing-masing berhasil menguangkannya dan memenangkan gelar juara dunia. Ada beberapa nama yang berpotensi memenangkan pertandingan itu tahun ini. Dan berikut adalah para superstar yang harus memenangkan Money in the Bank baik di kategori pria maupun wanita. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe soalnya channel ini upload video WWE setiap hari. Inilah 10 superstar WWE yang harus memenangkan Money in the Bank 2024. Yang ke-10, Kevin Owens. Kevin Owens memenangkan Money in the Bank akan membawanya kembali ke skena gelar juara dunia. Kevin Owens tidak pernah menyandang gelar juara dunia di WWE lagi selama 7 tahun. Tetapi selama itu, ia telah menjadi salah satu pemain yang paling konsisten dan diandalkan di WWE. Karena alasan ini, ia layak mendapatkan kesempatan lain untuk mencapai puncak gelar. Dan cara untuk membawanya ke sana adalah dengan memenangkan Money in the Bank. Kevin Owens adalah seseorang yang dapat menjual statusnya sebagai Mr. Money in the Bank, baik sebagai babyface maupun sebagai heel. Kevin Owens sudah ikut serta di pertandingan tangga Money in the Bank sebanyak 4 kali, tapi tidak pernah memenangkannya. Yang ke-9, Bianca Belair. Bianca Belair telah memenangkan semuanya kecuali Money in the Bank. Kontrak Money in the Bank pada intinya harus digunakan untuk menciptakan bintang-bintang baru. WWE menjauh dari gagasan itu selama bertahun-tahun, menyerahkan koper itu kepada mantan juara dunia dan bintang-bintang yang sudah mapan. Jika WWE ingin melakukannya tahun ini, maka Bianca Belair akan menjadi kandidat utama untuk memegang koper itu. Bianca Belair telah memenangkan gelar juara dunia, gelar juara tag team, bahkan sudah memenangkan Royal Rumble. Jadi menambahkan Money in the Bank ke dalam daftar prestasinya akan semakin menambah statusnya sebagai bintang besar. Dan Bianca Belair ternyata juga belum pernah mengikuti pertandingan tangga Money in the Bank. Jadi akan seru melihat penampilannya di pertandingan tangga tersebut. Yang ke-8, AJ Styles. Alur cerita AJ Styles saat ini mempersiapkannya untuk pestanya yang terakhir. AJ Styles merasa tidak puas dalam beberapa bulan terakhir ini. Sebagian karena fakta bahwa ia sudah berada di ujung karirnya. Dan ia kehilangan kesempatan untuk memenangkan gelar juara dunia terbesar untuk terakhir kalinya. AJ Styles tidak pernah memenangkan Money in the Bank. Dan itu akan memberikan jalan bagi taktik heel-nya saat ini untuk menemukan jalan pintas kembali ke ranah gelar dunia di WWE. AJ Styles belum memenangkan gelar teratas selama beberapa tahun di WWE. Meskipun ia tidak diragukan lagi masuk dalam daftar orang-orang yang pantas mendapatkan kesempatan terakhir sebelum ia gantung sepatu. AJ Styles sudah ikut serta di pertandingan tangga Money in the Bank sebanyak 2 kali. Yang ke-7, Dakota Kai. Dakota Kai harus mengikuti jejak Io Sky dan memenangkan Money in the Bank. Pada tahun 2023, Damage Control bangkit kembali sebagai salah satu grup teratas di WWE. Yang membuat Io Sky dan Bayley menjadi juara dunia. Dakota Kai tampil mengesankan dalam beberapa bulan terakhir, terutama di mikrofon, dan ia bisa menjadi anggota Damage Control berikutnya yang meraih kejayaan gelar juara dunia. Memenangkan Money in the Bank bisa jadi cara Kai untuk benar-benar menonjol, seperti yang terjadi pada Io Sky tahun lalu saat ia menguangkan kontraknya ke Bianca Belair di SummerSlam. Dakota Kai selama ini belum pernah mengikuti pertandingan tangga Money in the Bank. Jadi akan seru melihat penampilannya di pertandingan tangga tersebut. Yang ke-6, Logan Paul. Logan Paul menjadi Mr. Money in the Bank akan menjadi konten yang bagus. Kemenangan Logan Paul dalam kejuaraan Amerika Serikat merupakan cara yang hebat untuk menarik perhatian. Tetapi jika Logan ingin lebih dari itu, Logan harus memenangkan kejuaraan WWE atau kejuaraan kelas berat dunia. Aksi heel Logan Paul sangat luar biasa di WWE. Dan dia menggunakan kontrak Money in the Bank untuk mencuri gelar dunia adalah tindakan yang sangat tepat.
Sama seperti yang telah dia lakukan untuk mendapatkan gelar Amerika Serikat itu, menjadi Mr. Money in the Bank akan terus menarik perhatian orang dan menambah minat dari penggemar di luar WWE. Logan Paul itu sudah pernah mengikuti pertandingan tangga Money in the Bank sebanyak 1 kali. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian cek video 10 pegulat wanita paling tangguh dalam sejarah WWE. Mereka itu sungguh sangat tangguh melewati cobaan kehidupan yang menimpa mereka. Balik lagi ke video. Yang kelima, Naomi. Money in the Bank bisa memberi Naomi momentum yang sangat dibutuhkannya. Kembalinya Naomi ke WWE itu naik turun. Ia mengalami beberapa kekalahan, tetapi masih mendapat banyak waktu untuk tampil di TV. Satu hal yang benar-benar dapat mengembalikannya ke jalur yang benar adalah kemenangan di Money in the Bank. Di masa lalu, Naomi disebut-sebut sebagai seseorang yang akan sangat diuntungkan jika kembali ke panggung perebutan gelar. Dan Money in the Bank disebut-sebut oleh beberapa orang sebagai cara untuk membawa Naomi ke ranah teratas itu. Pada tahun 2024, opsi ini masih ada, dan ini akan menjadi langkah yang kuat bagi WWE untuk bintang yang baru saja kembali ini. Naomi juga sudah pernah mengikuti pertandingan tangga Money in the Bank sebanyak 3 kali. Bayangkan Naomi membawa tas Money in the Bank yang menyala-nyala. Itu pasti akan keren. Yang keempat, Dirty Dom. Money in the Bank dibuat untuk heel seperti Dominic Mysterio. Dominic Mysterio sudah mendapat banyak kecaman dari penonton, bahkan hanya dengan membuka mulutnya. Dapatkah kalian bayangkan jika ia memenangkan Money in the Bank dan gelar juara dunia? Pasti seluruh arena akan mengecamnya. Kemajuan Dominic Mysterio dalam beberapa tahun terakhir itu sangat menyenangkan untuk dilihat. Dan ia bisa menjadi pemain utama di masa depan jika ia terus berada di jalur ini. Mempercepat hal itu dengan Money in the Bank dan memenangkan gelar juara dunia di awal karirnya dapat mempercepat proses itu dan memberinya kesempatan untuk bereksperimen. Seperti yang dicatat oleh banyak orang dalam daftar ini, karakter Mysterio yang jahat sangat cocok dengan sebutan Mr. Money in the Bank. Dominic Mysterio ternyata belum pernah mengikuti pertandingan tangga Money in the Bank. Dominic juga bisa dibantu oleh anggota The Judgment Day untuk memenangkan pertandingan. Yang ketiga, Chelsea Green. Chelsea Green akan menjadi pemegang Money in the Bank yang sempurna. Meskipun ia tidak begitu beruntung dalam hal kemenangan dalam beberapa bulan terakhir, Chelsea Green dengan cepat menjadi salah satu sorotan mingguan divisi wanita di WWE. Karakternya tidak ada duanya, dan mudah untuk membayangkan karakter seperti dirinya menjadi Miss Money in the Bank. Masuk akal bagi Chelsea untuk mengambil jalan pintas menuju gelar juara dunia, hanya untuk bertindak seolah-olah ia telah melakukan semua kerja kerasnya itu sendiri. Chelsea Green juga pasti akan menguangkan kontrak itu dengan cara yang paling menghibur. Chelsea Green ternyata belum pernah mengikuti pertandingan tangga Money in the Bank sepanjang karirnya. Yang kedua, LA Knight. WWE harus memperbaiki kesalahan tahun lalu dan membuat LA Knight menangkan Money in the Bank di tahun ini. Menjelang Money in the Bank 2023, LA Knight menjadi salah satu favorit untuk mengambil alih koper dan berdiri tegak sebagai Mr. Money in the Bank. Namun, ia kalah dari Damian Priest yang membuat marah banyak para penggemar WWE. Terutama karena LA Knight memiliki begitu banyak momentum menjelang acara tersebut. LA Knight masih memiliki momentum yang sama pada tahun 2024, dan popularitasnya membuat ia segera harus memenangkan gelar juara dunia. Musiknya yang memukau dan kemudian berhasil menguangkan kontrak tersebut dapat menciptakan salah satu pop terbesar dalam sejarah WWE. LA Knight sudah pernah mengikuti pertandingan tangga Money in the Bank sebanyak 1 kali, yaitu di tahun lalu. Dan yang pertama, Tiffany Stratton. Sudah saatnya TV time diadakan lebih cepat daripada nanti-nanti. Tiffany Stratton telah menggemparkan para pemain utama sejak ia lulus dari NXT. Dan ia dengan cepat menantang gelar wanita WWE setelah hanya sebulan. Meskipun gagal, ia membuktikan bahwa ia memiliki banyak bakat dan koneksi dengan penggemar, baik itu sorakan maupun ejekan. Gimik heel Stratton adalah salah satu yang sangat cocok dengan Money in the Bank, dan menggunakan ini untuk membantunya menjadi bintang di WWE
akan menjadi langkah yang cerdas. Bayangkan koper Money in the Bank berwarna pink. Itu pasti akan terjual habis dengan cepat. Tiffany Stratton belum pernah mengikuti pertandingan tangga Money in the Bank sebelumnya. Peluang yang berasal dari situs taruhan online menunjukkan bahwa taruhan yang paling unggul untuk memenangkan pertandingan Money in the Bank untuk pria itu adalah LA Knight. Dominic Mysterio adalah yang kedua, dan yang menariknya, juara Intercontinental saat ini, Sami Zayn berada di urutan ketiga. Ada juara favorit yang jumlah taruhannya lebih kuat dari LA Knight dalam pertandingan wanita, yaitu Tiffany Stratton. Dengan waktu kurang dari sebulan, peluang tersebut akan naik turun cukup banyak. Jalan cerita akan berubah, dan cedera mungkin bisa terjadi. Belum lagi, susunan pemain untuk pertandingan itu yang belum resmi diumumkan. Ada kemungkinan bahwa beberapa superstar yang berada di daftar ini bahkan tidak akan berada di pertandingan tersebut pada awal bulan Juli. Semoga saja salah satu superstar yang ada di top 10 ini bisa memenangkan pertandingan Money in the Bank. Komen favorit kalian di kolom komentar. Itulah 10 superstar WWE yang harus menangkan Money in the Bank tahun 2024. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 2.500 subscriber di bulan ini, tolong bantu. Yes boy, see you. Forbidden fire on Nico, burning for